Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Terima kasih sudah terus menyaksikan konten kali ini. Saya akan membagikan sedikit tips untuk meruat, atau yang boleh disebut dengan ruatan kalau di orang Jawa. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus tayangan berikut ini. Sahabat misteri, ruatan adalah proses pembersihan diri dari hal-hal negatif yang terjadi di dalam diri kita. Tentunya adalah ruatan yang fungsinya atau pengertiannya luas, adalah bisa saja ruatan tersebut dialami atau kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk tempat usaha, maupun untuk hal-hal yang memang memiliki dampak negatif. Jadi contohnya misalnya seseorang yang ingin meruat dirinya karena memang dia memiliki banyak masalah, kemudian juga nasib buruk yang selalu menimpa, serta rezeki yang seret. Adapun ruatan misalnya contohnya seperti seseorang yang memang keluar bebas dari lembaga pemasyarakatan. Biasanya dia melakukan pembersihan diri di pantai dengan melarung pakaian yang semasa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dia lepaskan, jadi sehingga dia menjadi manusia yang baru. Ataupun seperti ruatan yang ada di pantai, ya boleh dikatakan seperti pesta laut, yang dimana pesta laut tersebut dilakukan oleh nelayan dengan tujuan untuk memanjatkan rasa syukur dengan berlimpahnya alam, kemudian serta media yang digunakan yaitu mulai dari nasi tumpeng, jajanan pasar, bahkan mengorbankan kepala kambing atau kerbau. Nah, itu adalah salah satu contoh macam-macam ruatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara ruatan dengan menggunakan media air dan garam. Tapi sebelum itu, supaya mindset kita sama, pemikiran kita sama, bahwa yang saya jelaskan ini tidak ada hubungannya dengan gaib, tapi artinya di sini kita ikhtiar berusaha. Bahkan ruatan itu istilahnya mungkin khususnya orang-orang Jawa mengenal dengan nama ruatan. Nah, tapi kalau di Islam tidak dikenal adanya ruatan, tetapi lebih dikenal dengan nama tasyakur binikmat, atau mensyukuri atas apa yang Allah anugerahkan. Bisanya seperti pengajian, mengadakan atau misalnya membagikan makanan. Nah, jadi itulah salah satu di Islam. Tapi kalau di sebagian orang Jawa, kepercayaan orang Jawa melakukan dengan cara ruatan menggunakan media. Nah, di sini saya akan membagikan cara atau tips bagaimana sih kita melakukan ruatan tapi dengan simpel dan tidak banyak menggunakan media. Tapi tujuannya adalah membersihkan diri kita dari segala energi-energi negatif, sehingga diri kita stabil dengan tidak terhalangi oleh hal-hal buruk yang sehingga tidak memudahkan kita untuk kedepannya. Nah, yang pertama adalah teman-teman siapkan dulu media seperti air, ya boleh dalam gelas atau langsung dalam ember. Yang kedua adalah kembang atau bunga 7 rupa. Mungkin banyak di pasaran ya yang dijual. Nah, setelah ada dua media tersebut, nah, teman-teman usahakan atau wajib melakukan sholat hajat 2 rakaat, minimal 2 rakaat, dengan bertujuan untuk berdoa membersihkan diri kita dari segala gangguan negatif, kemudian juga hal-hal yang menghalangi rezeki kita. Atau misalnya kita untuk kesehatan atau kita sedang sakit ingin berupaya untuk sembuh, itu bisa.
Nah, setelah kita selesai melakukan sholat hajat, kita sudah siapkan gelas berisi air putih serta kembang 7 rupa. Kita sambil di depan, sambil posisi duduk saat selesai sholat hajat ya. Lalu kita berdoa atau tawasul dulu ya, tawasul dulu kepada Rasul, kepada orang tua kita, kepada leluhur kita. Kemudian setelah selesai tawasul, ambil segelas air yang tadi sudah disiapkan, bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, setelah itu tiupkan di atas air yang ada di gelas. Nah, selesai ditiupkan, tarik nafas, kemudian bacakan lagi 1 kali ayat kursi, kemudian hembuskan lagi ya ke atas air. Nah, setelah itu boleh dipindahkan ke dalam ember maupun media untuk kita mandi. Nah, setelah itu si bunga tadi boleh dicampurkan. Nah, lebih bagus misalnya kalau misalnya ada minyak seperti minyak melati ataupun misalnya minyak apalah gitunya yang memang wangi ketika dicampurkan dengan air. Karena sifatnya air dan minyak itu tidak akan bersatu, tapi akan terpisah. Nah, setelah kita punya campuran antara air dan bunga, kita lakukan pemandian atau proses ritual pembersihan diri, ruatan pembersihan diri. Nah, kita pertama ketika masuk toilet atau misal kamar mandi, kita menghadap ke kiblat. Nah, kita menghadap ke kiblat, kita dalam hati berdoa bahwa kita melakukan ikhtiar membersihkan diri kita dari segala apa-apa yang teman-teman doakan. Nah, setelah itu pertama kali diambil gayung itu dari area sebelah kanan. Nah, setelah area sebelah kanan, kemudian basuhi lagi area sebelah kiri. Setelah itu diakhiri dengan menyemburkan air langsung di atas kepala sampai ke ujung kaki. Nah, setelah itu yang harus diperhatikan adalah setelah selesai mandi ruat pembersihan diri, tidak disarankan atau tidak boleh mengeringkan badan dengan handuk. Cukup sekeringnya sampai biarkan dia kering sendiri. Kemudian juga setelah itu kita balik lagi dengan berpakaian lagi, kita balik lagi ke posisi kita saat tadi selesai sholat hajat. Nah, setelah itu kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang rentetan bagian yang dari tadi kita sampai kita lakukan itu hanya ikhtiar. Intinya adalah hakikatnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang maha menolong dan membantu kita. Nah, setelah itu kita setelah berdoa boleh dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Intinya adalah kita berikhtiar untuk membersihkan diri kita dari gangguan-gangguan negatif. Jadi seperti itu sahabat misteri, langkah-langkah yang memang saya jelaskan tadi. Bila ada penjelasan dari saya yang kurang sesuai atau misalnya penjelasan saya yang kurang, silakan sampaikan di dalam kolom komentar. Kemudian juga jangan lupa jika ada pertanyaan, kemudian juga ada cerita-cerita misteri dari teman-teman, silahkan sampaikan di email di bawah ini dengan subjek Teddy punya cerita. Terima kasih sahabat misteri, mohon maaf dari saya bila ada perkataan saya yang menyinggung, bila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman misteri, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.